Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani Lestari dari kelas 11 IPS 3 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik organisasi Papua Merdeka atau OPM yang terbagi menjadi 1. Latar belakang, 2. Proses terjadinya, 3. Bentuk, 4. Dampak, 5. Cara penyelesaian. Yang pertama, latar belakang OPM. Organisasi Papua Merdeka ini muncul menentang pemerintahan yang sah. Organisasi ini didirikan pada tahun 1965, tepatnya di kota Manokwari. Tujuan OPM adalah mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari NKRI. OPM ini bermula sebelum masa reformasi. Pada saat itu OPM merasa bahwa mereka bukanlah bagian dari NKRI maupun negara-negara Asia lainnya. Organisasi Papua Merdeka ini beranggapan bahwa penyatuan wilayah Papua ke dalam NKRI hanya merupakan hasil perjanjian yang dilakukan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Belanda, di mana bangsa Belanda menyerahkan wilayah jajahannya kepada bangsa Indonesia. Berbeda dengan masa Orde Baru, latar belakang OPM pada era reformasi ini dikarenakan konflik atau pertikaian yang sering terjadi di Papua serta pelanggaran HAM seperti yang diungkapkan Lambert Pekikir, sehingga untuk menangani ini semua NKRI harus melepaskan Papua. Yang kedua, proses terjadinya OPM. Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah gerakan separatis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia, di mana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasai kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicholas Jowe dan 2 komandan OPM yang lain, Seth Javed Remkorem dan Jacob Hendrik Prai, menaikkan bendera bintang fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia di bawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982, Dewan Revolusioner OPM didirikan, di mana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Kesenjangan sosial yang sangat begitu tajam antara warga pendatang dan warga asli, serta eksploitasi alam bumi Papua yang membabi buta semakin menambah deretan alasan pembenaran gerakan separatis ini. Pemerintah pusat mesti serius mengatasi ini, bukan hanya dengan upaya pendekatan militer. Akan lebih baik bila dikedepankan upaya diplomatis dan pendekatan perhatian kesejahteraan para warga asli Papua yang masih banyak yang belum tersentuh dari hiruk pikuknya pembangunan. Kita bisa lihat aktivitas mereka sehari-hari di hutan dan pedalaman Papua dalam upaya gerilya mewujudkan keinginan mereka membuat
negara sendiri terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bentuk OPM. 1. Kurang mulusnya pelaksanaan PPRA yang pernah diadakan Indonesia tak kala mengambil alih Papua dari Belanda. 2. Pelanggaran hak asasi manusia baik yang dilakukan pasukan Indonesia utamanya dalam penegakan hukum atas mereka. 3. Pengabaian kebutuhan dan aspirasi masyarakat asli Papua ini marginalisasi sosial ekonomi mereka serta terbentuknya stereotip yang mendiskreditkan orang Papua. Dalam perkembangannya kemudian masih menurut Heid Buchelt tersedia 3 jalan yang penyelesaian konflik. Jalan pertama adalah merdeka, yang dimotori OPM. Komposisi mereka yang pro kemerdekaan terdiri atas rakyat biasa berpendidikan rendah, OPM, dan sebagian kecil elit terdidik Papua. 4. Dampak OPM. Dampak positif, Indonesia lebih solid, TNI lebih siaga, masyarakat lebih dalam lagi dalam patriotisme dan nasionalisme. Dampak negatif, menyebarkan paham-pahamnya ke daerah lain, membuat retaknya solidaritas dan keutuhan NKRI. 5. Cara penyelesaiannya. 1. Mendorong Presiden agar segera mendesak Kapolri dan untuk mengusut dan mengungkap aktor intelektual terhadap pengerusakan tiang bendera dalam kasus penyerangan asrama Papua di Surabaya termasuk pelaku ucapan rasis. 2. Mendesak Presiden agar segera menarik penambahan aparat TNI atau Polri yang diterjunkan, serta menginstruksikan Menkominfo untuk membuka akses internet di Papua dan Papua Barat. 3. Mendesak pemerintah untuk selalu mengedepankan cara dialog dalam menyelesaikan masalah Papua. 4. Mendesak Presiden menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa Papua di seluruh Indonesia. 5. Mendorong semua elemen bangsa untuk tetap menguatkan semangat persatuan nasional sesama anak bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.